Jelaskan kegiatan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Iya. di Kabupaten Lembata. Oke, perkenalkan saya dengan Dr. Alvin, selaku Ketua Pelaksana dari Bakti Indonesia Timur, Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga. Saat ini kami berangkatnya kemarin dari Surabaya. Dari Bakti Indonesia Timur ini berlangsung dari periode bulan Mei sampai Desember 2023. Kita akan mengelilingi NTT dan NTB. Nah, kami sudah berhasil mendatangi 3 kabupaten sebelumnya, yaitu adalah Nagekeo, Ende, dan Larantuka. Dan saat ini kita akan memulai periode batch keduanya. Nah, batch keduanya ini kita akan mendatangi Lembata, kemudian Betun, Malaka, terus kemudian Kevamenanu, dan Soe. Nah, di sini kami membawa 3 lokus utama. Bakti Indonesia Timur ini berfokus pada tingkat pencegahan atau bisa dibilang preventif daripada tindakan kuratifnya. Di mana kita akan melaksanakan yang pertama screening terhadap stunting, terus kemudian yang kedua adalah screening terhadap penyakit jantung bawaan pada bayi atau anak, dan yang ketiga adalah penurunan angka kematian ibu atau bayi melalui pelatihan-pelatihan seperti pengenalan terhadap USG dasar pada ibu hamil dan pengenalan terhadap pelatihan gawat darurat obstetri dan neonatal. Jadi untuk persalinan dan neonatus atau bayi baru lahir. Jadi itu yang akan kami lakukan selama kurang lebih tanggal 12 sampai 17 Juni di Kabupaten Lembata. Bertempatnya nanti di beberapa kelurahan yang di sekitar Leoleba, terus kemudian nanti ada yang di Puskesmas Leoleba juga. Dan selain 3 lokus utama yang sifatnya adalah pencegahan, kami akan menyediakan pelayanan polispesialistik yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Lembata ini di RSUD Leoleba. Ada pelayanan polispesialistik terutama poli mata yang belum ada dokter spesialisnya, poli THT juga belum ada dokter spesialisnya, dan nanti kita juga akan membuka poli jantung, di mana poli jantung ini kita akan melakukan screening tadi terhadap penyakit jantung bawaan pada anak dengan menggunakan alat yang namanya USG jantung atau ekokardiografi, yang alatnya sudah kami bawa di kapal juga, jadi nanti kami akan turunkan ke darat. Kemudian ada poli bedah umum juga seperti itu. Jadi intinya kami berharap bisa membantu masyarakat di sini dengan masalah kesehatan yang sedang terjadi. Harapannya bisa optimal lah selama kurang lebih 1 minggu. Dan selain kita memberikan suatu treatment kepada masyarakatnya, kami juga berharap bisa membagikan ilmu dan peningkatan skill kepada tenaga kesehatan maupun kader posyandu yang ada di sini. Jadi harapannya setelah 1 minggu kami keluar dari Lembata ini, kami bisa meninggalkan sesuatu lah di tanah Lembata. Dokter, sepanjang tahun ini ada 8 kabupaten di NTT yang dikunjungi pada stage pertama dengan yang kedua. Iya. Kenapa memilih NTT lebih banyak? Apakah karena angka stuntingnya atau apa? Oh, kalau misalnya untuk pemilihannya untuk Indonesia bagian timur itu nanti kita akan mengelilingi semua sebenarnya Bapak. Jadi di NTT itu 3 pulau, yaitu Pulau Flores, Pulau Timor, terus kemudian Pulau Sumba, sama nanti ada Rote sama Pulau Sabu juga termasuk. Dari itu semua nanti selesai kita akan pindah ke Sumbawa dan teman-teman dari pulau yang di NTB semua. Jadi untuk pemilihannya kenapa NTT dan NTB? Ya tadi mungkin sesuai yang Bapak bilang bahwa angka stunting ini memang masih cukup tinggi. Terus kemudian setelah kami mempelajari yang 3 kabupaten sebelumnya, di sini penyebab stunting itu sering sekali ada suatu jargon kali ya. Stunting itu pendek, padahal itu salah. Jadi stunting itu pada intinya adalah kesalahan atau terjadinya suatu tidak benaran di dalam gizi si bayi atau anak tersebut, mau dia pendek atau tidak, ya itu kesalahannya ada di gizinya nih. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya itu ada 3 sebenarnya, yaitu pertama adalah asupan gizinya. Terutama adalah di sini kan karbohidratnya tinggi Bapak, banyak makan nasi atau ubi-ubian. Nah, sedangkan yang dibutuhkan untuk anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama pada saat masa-masa perkembangannya ini, itu adalah protein dan dikhususkannya protein hewani. Di mana di NTT ini kaya akan ikan. Ikannya enak-enak lagi dan harganya nggak terlalu mahal dan bisa ditangkap sendiri. Nah, itu yang harus diubah mindsetnya dan diolah bersama. Kemudian yang kedua faktornya itu adalah infeksi berulang. Banyak sekali anak-anak di sini itu bapaknya merokok mungkin bersatu dengan rumah anaknya, jadinya anaknya akhirnya terjadi satu infeksi saluran pernapasan atas yang tinggi, atau mungkin ini sering sekali tidak pernah cuci tangan, perilaku hidup bersihnya tidak berjalan, jadinya kuku-kukunya kotor.
akhirnya jadinya cacingan mungkin atau mungkin diare, dan itu infeksi berulang bisa juga ke arah stunting. Dan yang terakhir adalah faktor utamanya adalah pola asuh dari bapak dan ibunya, yang kadang mungkin anaknya jarang diajak main, jarang diajak berbicara, berkomunikasi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu dari ketiga faktor utama terjadinya stunting itu. Nah, kenapa sih itu penting? Karena kalau misalnya anak udah stunting, terutama mungkin di usia di bawah 2 tahun ya, itu periode untuk memperbaiki itu masih ada. Nah, jangan telat. Nah, bagaimana supaya tidak telat? Ya berarti kita sebagai tenaga kesehatan harus datang langsung untuk melakukan screening dan melakukan tata laksana awal. Nanti kalau misalnya sudah terjadi stunting, yang ditakutkan apa? Adalah perbedaan, terutama adalah IQ. Maksudnya dalam arti tingkat kepintaran seseorang itu bahkan bisa turun 10-15 poin daripada orang yang mungkin tumbuh kembangnya baik, seperti itu. Jadi masa depan, jadi ini berbicara untuk masa depan Indonesia juga. Gratiskah ini kegiatannya? Untuk kegiatannya dari screen dan teman-temannya itu secara gratis. Pelayanan polispesialistiknya di sini kami usahakan semuanya bisa di cover dan gratis. Kami untungnya mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama langsung dengan 3 rumah sakit yang ada di sini, dan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata juga sangat mensupport baik dari kedatangan tim maupun nanti pelayanannya, supaya bisa memberikan pelayanan ini secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Lembata. Berapa dokter yang dibawa dari sana? Totalnya ada 18 relawan dokter, dan itu macam-macam. Maksudnya ada dokter umum, dokter spesialis jantung, THT, mata, bedah, kemudian juga ada tim dokumentasi dari kami dan teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak.